Perkenalkan, nama saya Ibtihal Aisyah dengan nomor NIM 0603523039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aliran dan tokoh psikologi. Pythagoras. Pythagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Mnesarchus, seorang pedagang yang berasal dari Tyre, dan ibunya bernama Pisces. Diceritakan bahwa ia banyak melakukan perjalanan, diantaranya ke Mesir, Babilonia, dan mungkin India. Di sana dia mendalami ilmu matematika, astronomi, dan filsafat. Setelah berkelana mencari ilmu, Pythagoras sempat kembali ke Samos dan menjadi guru untuk anak penguasa Samos pada saat itu. Sekitar tahun 530 sebelum Masehi, ia pindah ke kota Crotona di Italia Selatan. Dia mendirikan sekolah di mana dia mengajarkan matematika, musik, dan etika kepada murid-muridnya. Dalam perjalanannya ke berbagai tempat dalam rangka memperluas pengetahuannya, ia mendirikan komunitas-komunitas Pythagorean di berbagai kota Yunani. Pythagoras percaya bahwa angka bukan unsur seperti udara dan air yang banyak dipercaya sebagai unsur semua benda. Angka bukan anasir alam. Pada dasarnya, kaum Pythagorean menganggap bahwa pandangan Anaximandros tentang Tuapeiron dekat juga dengan pandangan Pythagoras. Tuapeiron melepaskan unsur-unsur yang berlawanan agar terjadi keseimbangan atau keadilan. Pandangan Pythagoras mengungkapkan bahwa harmoni terjadi berkat angka. Bila segala hal adalah angka, maka hal ini tidak saja berarti bahwa segalanya bisa dihitung, dinilai, dan diukur dengan angka dalam hubungan yang proporsional dan teratur, melainkan berkat angka-angka itu segala sesuatu menjadi harmonis dan seimbang. Dengan kata lain, tata tertib terjadi melalui angka-angka. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Ia lahir di Mesir pada tahun 204 Masehi dan meninggal pada tahun 270 Masehi. Inti ajaran Neoplatonisme dapat ditemukan dalam Enneades, yang merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinus. Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya yang bernama Popithrius. Di dalam buku tersebut, pemikiran Plotinus berpusat pada konsep yang esa, yang dalam bahasa Yunani yaitu Tuhan dan dalam bahasa Inggris adalah the one. Terkadang yang esa disebut juga sebagai yang baik. Yang esa tersebut tidak dapat dibicarakan, tidak dapat dipikirkan, dan juga tidak dapat diidentifikasikan. Ia bukan sesuatu dan juga bukan roh. Tidak ada atribut yang melekat kepadanya. Kemudian yang esa itu merupakan asal dan tujuan segala sesuatu. Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Al-Kindi, adalah seorang filsuf, matematikawan, ahli musik, dan ilmuwan dari Kekhalifahan Abbasiyah. Dia lahir sekitar tahun 801 di Kufah, Irak, dan meninggal pada sekitar tahun 873 di Baghdad. Al-Kindi dikenal sebagai pujangga Arab karena dia adalah salah satu tokoh terkemuka dalam memperkenalkan dan memperluas ilmu pengetahuan Yunani klasik ke dunia Islam. Ia terlahir dari keluarga yang kaya dan terhormat. Ayahnya bernama Ishaq, merupakan gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufah. Al-Kindi memainkan peran kunci dalam pengembangan filsafat di dunia Islam. Ia mencoba menyatukan ajaran-ajaran filsafat Yunani, terutama karya Plato dan Aristoteles, dengan pemikiran Islam. Ia juga terlibat aktif dalam proyek penerjemahan teks-teks klasik Yunani ke dalam bahasa Arab. Ia diperkirakan bekerja di Al-Bait Al-Hikmah, sebuah pusat pembelajaran yang didirikan di Baghdad pada masa itu oleh Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun. Beberapa karya terkenalnya termasuk On First Philosophy and Metaphysics.
Ia meninggal pada sekitar tahun 875 Masehi dan warisannya meliputi kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, filsafat dan matematika dan dia juga dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam sejarah intelektual dunia Islam. René Descartes. René Descartes juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. René Descartes lahir pada tanggal 31 Maret 1596 di Touraine. Ia merupakan anak ketiga dan ayahnya merupakan seorang anggota dewan di Parlemen Britain. Descartes menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi bernama La Flèche yang didirikan oleh Raja Henry keempat dari Perancis dan dikelola oleh pendeta Yesuit. Di perguruan tinggi ini, Descartes mempelajari logika, filsafat, dan matematika hingga tahun 1612. Descartes kadang dipanggil sebagai penemu filsafat modern dan bapak matematika modern, adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semua tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Karena itu, ia membedakan pikiran dan fisik. Pada akhirnya kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Edward Bradford Titchener adalah seorang psikolog Inggris Amerika yang dikenal sebagai pendiri aliran strukturalisme dalam psikologi. Ia lahir pada 11 Januari 1867 di Chichester, Inggris. Titchener belajar di Universitas Oxford sebelum pindah ke Jerman untuk mengikuti kuliah di Universitas Leipzig, di mana ia menjadi mahasiswa Wilhelm Wundt, seorang tokoh penting dalam perkembangan psikologi eksperimental. Setelah menyelesaikan studinya di Jerman, Titchener pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1892 dan menjadi profesor psikologi di Universitas Cornell. Di sini ia mendirikan laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat. Titchener sangat dipengaruhi oleh ide-ide Wundt dan berusaha untuk mengembangkan dan menyempurnakan pendekatan eksperimental dalam psikologi. Pendekatan strukturalisme Titchener menekankan pada analisis struktur pikiran dan pengalaman manusia menjadi unsur-unsur dasar yang disebut sebagai sensasi dan persepsi. Ia berpendapat bahwa melalui introspeksi, seseorang dapat mengamati dan menganalisis pengalaman mental mereka. Meskipun strukturalisme memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan psikologi, pendekatan ini juga dikritik karena keterbatasan dan metodenya yang sulit direplikasi. Edward Titchener meninggal pada tanggal 3 Agustus 1927, meninggalkan warisan dalam sejarah psikologi sebagai salah satu tokoh utama yang memperkenalkan psikologi eksperimental ke Amerika Serikat dan mendirikan aliran strukturalisme. Meskipun strukturalisme sendiri tidak bertahan lama, kontribusi Titchener terhadap pengembangan metode eksperimental dan pemahaman tentang proses mental telah membuka jalan bagi perkembangan aliran-aliran psikologi selanjutnya. G. Stanley Hall. Granville Stanley Hall lahir pada 1 Februari 1844 di Ashfield, Massachusetts, Amerika Serikat. Ia adalah seorang psikolog dan pendidik Amerika Serikat yang memainkan peran penting dalam perkembangan psikologi anak dan psikologi pendidikan di Amerika Serikat. Ia juga merupakan orang Amerika pertama yang mendapatkan gelar doktoral dalam bidang psikologi di Jerman dengan disertasinya yang berjudul The Muscular Perception of Space. Ia belajar di Williams College dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Harvard, di mana ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1878. Setelah itu, ia belajar di Jerman dan bekerja dengan Wilhelm Wundt, salah satu pendiri psikologi eksperimental. Ia menjadi tokoh utama dalam pengembangan psikologi anak sebagai disiplin ilmiah terpisah.
Pada tahun 1888, ia mendirikan American Journal of Psychology yang menjadi jurnal ilmiah psikologi pertama di Amerika Serikat. Ia juga berfokus pada psikologi pendidikan dan memahami bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan individu anak. Pada tahun 1889, ia mendirikan sekolah psikologi pendidikan di Universitas Clark. Ia menjadi presiden pertama American Psychological Association pada tahun 1892, dan kontribusinya diakui sebagai upaya besar dalam membentuk psikologi sebagai disiplin ilmiah yang mandiri di Amerika Serikat. Kurt Kafka adalah seorang psikolog Jerman yang dikenal sebagai salah satu pendiri aliran psikologi Gestalt. Ia lahir pada 18 Maret 1886 di Berlin, Jerman. Ia memulai studinya di Universitas Gießen, di mana ia belajar fisiologi dan filsafat. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Berlin, di bawah bimbingan Karl Stumpf dan Wilhelm Wundt. Bersama dengan Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler, Kafka adalah salah satu pendiri aliran psikologi Gestalt pada awal abad ke-20. Psikologi Gestalt menekankan pentingnya memahami fenomena mental sebagai suatu keseluruhan yang lebih besar daripada sekedar jumlah bagian-bagiannya. Kafka menulis banyak artikel dan buku yang mendukung pengembangan teori Gestalt. Karyanya yang terkenal termasuk buku Principles of Gestalt Psychology pada tahun 1935 yang memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan prinsip-prinsip dasar aliran tersebut. Kafka menjadi profesor di Universitas Gießen dan kemudian di Universitas Smith di Amerika Serikat. Ia juga menjadi bagian dari kelompok psikolog Gestalt yang berpengaruh di Berlin. Konsep-konsep Gestalt yang dikembangkan oleh Kafka dan rekan-rekannya berpengaruh besar dalam perkembangan psikologi dan memengaruhi berbagai bidang, termasuk psikologi kognitif, seni, dan desain. Kafka mengalami perjalanan akademis dan pribadi yang berpindah-pindah karena dampak Perang Dunia I dan pergolakan politik di Jerman. Ia meninggal dunia pada 22 November 1941 di Amerika Serikat. Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater dan psikolog Swiss yang mendirikan psikologi analitik. Carl Jung lahir pada 26 Juli 1875 di Caswil, Swiss. Ia tumbuh dalam keluarga yang terkait dengan gereja. Jung memulai studinya di Universitas Basel, di mana ia belajar kedokteran. Jung pertama kali bertemu dengan Sigmund Freud pada tahun 1907. Keduanya bekerja sama selama beberapa tahun, namun hubungan mereka akhirnya merenggang karena perbedaan pandangan teoritis. Jung mengembangkan psikologi analitik yang memasukkan konsep-konsep seperti arketipe kompleks dan konsep-konsep dari alam bawah sadar. Teorinya lebih luas daripada psikoanalisis Freud yang mencakup aspek-aspek spiritual dan simbolis. Ia memperkenalkan konsep-konsep seperti arketipe kolektif atau ide-ide atau motif-motif yang muncul di berbagai kebudayaan, introversi dan ekstroversi, serta konsep self sebagai inti atau pusat keberadaan psikis. Ada beberapa karya terkenal Jung, yaitu Psychological Types, Memories, Dreams, Reflections, dan Man and His Symbols. Ia menjadi tokoh terkemuka dalam psikologi analitik dan mendorong pemahaman terhadap aspek spiritual dan kolektif dari manusia, yang membedakannya dari pandangan lebih seksual dan individu yang lebih ditekankan oleh Freud. Pengaruh Jung juga dapat ditemukan dalam banyak bidang, termasuk psikologi klinis, antropologi, sastra, dan seni. Konsep-konsepnya terus memengaruhi pemikiran modern di luar dunia akademis. Carl Jung meninggal pada 6 Juli 1961 di Kuznach, Swiss. B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal karena kontribusinya pada aliran psikologi perilaku yang dikenal sebagai behaviorisme. Ia lahir di Susquehanna, Pennsylvania.
Ia memulai pendidikan tingginya di Hamilton College sebelum melanjutkan studi psikologinya di Universitas Harvard, di mana ia memperoleh gelar doktor pada tahun 1931. Skinner menjadi salah satu tokoh utama dalam aliran psikologi perilaku yang menekankan pentingnya memahami perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai objek kajian utama. Ia memperluas teori behaviorisme yang sebelumnya dikembangkan oleh John B. Watson. Salah satu kontribusi terkenalnya adalah pengembangan Skinner Box atau kotak Skinner, suatu perangkat yang digunakan untuk mempelajari perilaku hewan melalui pemberian hadiah atau hukuman. Skinner mengembangkan teori penguatan yang menyatakan bahwa perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Konsep ini membentuk dasar untuk pengembangan metode-metode seperti penguatan positif dan penguatan negatif dalam pendekatan perilaku. Buku terkenalnya termasuk The Behavior of Organisms dan Beyond Freedom and Dignity, di mana ia menyajikan pandangannya terhadap kontrol perilaku dan peran penguatan dalam sosial. Skinner memenangkan berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam bidang psikologi, meskipun pendekatannya juga menarik kontroversi dan kritik. Meskipun kontroversial, konsep-konsep Skinner, terutama dalam hal penguatan dan perilaku terkondisikan, tetap memengaruhi bidang psikologi dan pendidikan. Pendekatannya pada behaviorisme telah memberikan kontribusi besar pada pemahaman kita tentang pembelajaran dan pengendalian perilaku. Ia meninggal pada 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts. Jean Piaget. Jean William Fritz Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang dikenal sebagai salah satu pionir dalam psikologi perkembangan anak. Ia lahir pada 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Ia menunjukkan minat awal dalam bidang biologi dan filsafat yang kemudian mempengaruhi penelitian dan pandangannya tentang perkembangan kognitif. Piaget mulai meneliti anak-anak selama studinya di Universitas Neuchâtel. Pada usia yang sangat muda, ia sudah memiliki beberapa publikasi ilmiah. William Piaget mengembangkan metode penelitian yang unik, termasuk penggunaan wawancara klinis dengan anak-anak untuk menggali pemahaman mereka tentang dunia. Karyanya terfokus pada tahap-tahap perkembangan kognitif anak-anak. Teorinya melibatkan 4 tahap, yaitu sensori motor, pra-operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Piaget menekankan peran penting interaksi anak-anak dengan lingkungan fisik dan sosial mereka dalam pembentukan pemahaman dan perkembangan kognitif. Ide utamanya adalah bahwa anak-anak aktif dalam membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung. Konsep-konsepnya telah memiliki dampak besar pada pendidikan anak-anak di seluruh dunia. Ide-idenya tentang bagaimana anak-anak belajar dan bagaimana pendidikan dapat mendukung perkembangan kognitif mereka telah memengaruhi pendekatan pendidikan. Gordon Allport. Gordon Willard Allport adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya pada psikologi kepribadian dan psikologi sosial. Ia lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana, AS, dan memulai pendidikan tingginya di Universitas Harvard, di mana ia belajar di bawah bimbingan Willard McDougall. Allport memperoleh gelar doktor dari Universitas Harvard pada tahun 1922 dan kemudian mengajar di Universitas Dartmouth. Ia kembali ke Harvard sebagai profesor dan kemudian menjadi anggota fakultas di Universitas Harvard sepanjang karirnya. Allport dikenal karena pendekatannya yang humanistik dan individualistik terhadap psikologi kepribadian. Ia mengembangkan teori kepribadian dengan memperkenalkan konsep-konsep seperti kepribadian fungsional, kepribadian terkini, dan kepribadian proprium. Karyanya yang paling terkenal adalah buku Personality, A Psychological Interpretation, di mana ia memperkenalkan konsep kepribadian proprium, yaitu aspek kepribadian yang sangat individual dan konsisten dari seseorang.
Alport juga memberikan kontribusi pada psikologi sosial dan menerbitkan karyanya yang berjudul The Nature of Prejudice, yang membahas asal mula dan pengurangan prasangka dan stereotype. John Rowan adalah seorang penulis Inggris, konselor, psikoterapis, dan pengawas klinis. Dikenal sebagai salah satu pelopor psikologi humanistik dan psikologi integratif. Ia bekerja dalam mengeksplorasikan psikologi transpersonal dan menulis tentang konsep subpersonalitas. Ia lahir di Wiltshire pada 31 Maret 1925. Ia memulai hidupnya di lapangan udara Old Sarum, Salisbury, di mana ayahnya adalah pemimpin skuadron di British Royal Air Force. Ia mendapatkan gelar dalam bidang sejarah dari Universitas Oxford dan kemudian tertarik pada psikologi dan psikoterapi. Ia juga penulis beberapa buku yang membahas topik-topik seperti psikologi transpersonal, perkembangan diri, dan pendekatan humanistik dalam terapi. Beberapa karyanya yang terkenal termasuk The Transpersonal Psychotherapy and Counseling. Tidak hanya berkontribusi melalui tulisannya, tetapi ia juga seorang pengajar dan pelatih di bidang psikoterapi dan memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan pendekatan humanistik dan transpersonal di Inggris. Mahmud Muhammad Tahir Badri, yang lebih dikenal sebagai Malik Badri, adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Sudan. Ia lahir pada tahun 1932 di Khartoum, Sudan, dan mendapatkan gelar doktor dalam bidang psikologi dari Universitas Edinburgh di Skotlandia, dan mengajar di berbagai universitas, termasuk Universitas Khartoum di Sudan. Ia dikenal karena kontribusinya dalam menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan psikologi modern, dan telah menulis berbagai karya tentang psikologi Islam dan psikoterapi berbasis Islam. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Contemporary Islam, Dynamic Not Static, di mana ia membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dunia muslim modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita Zaparina Darmawan dengan NIM 0603523021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat Yunani kuno yang bernama filsuf Plato. Biografi Plato. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis filosofikal dialog dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Karir Plato. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam pengembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsih yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar-dasar agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Neoplatonisme memberi pengaruh besar bagi perkembangan Kristanitas, terutama memengaruhi pemikiran para bapak gereja seperti Agustinus, filsuf Alfred North Whitehead, bahkan mengapresiasi Plato dengan mengatakan karakterisasi umum yang paling aman dari tradisi filosofis Eropa adalah bahwa tradisi ini tercipta dari serangkaian catatan kaki untuk Plato. Karya-karya Plato. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, dalam bahasa Yunani atau Politeia, yang berarti negeri, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan Plato meninggal ketika sedang menulis.
Zeno. Biografi Zeno. Zeno lahir di Elea pada tahun 490 sebelum Masehi. Ia lahir di awal terjadinya Perang Persia yang merupakan konflik antara dunia timur dan barat. Pada masa itu, Persia berkonflik dengan Yunani. Zeno lahir sebelum Sokrates. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa Zeno berumur 40 tahun saat Sokrates berusia 20 tahun. Tahun kelahiran Zeno menunjukkan bahwa dunia remajanya dipenuhi dengan pandangan Pitagoras tahun 580 sampai 475 sebelum Masehi dan para pengikutnya Pitagorean. Tampaknya doktrin Pitagorean mau diserang Zeno, meskipun dugaan ini masih terlampau dini untuk dibuktikan karena topik ini masih menjadi ajang perdebatan sampai sekarang. Era kelahiran Zeno dinamakan era prasokratik karena pemikiran Zeno lebih dulu ada dibandingkan konsep pemikiran Sokrates. Zeno merupakan filsuf aliran pemikiran Eleatik. Ia mengikuti jejak gurunya Parmenides yang sama-sama mempercayai bahwa semua gerak dan perubahan di dunia bersifat semu. Zeno merupakan murid setia dari Parmenides. Pemikiran Zeno. Sejak Thales hingga Parmenides yang ditekankan adalah monisme, yaitu bahwa kenyataan seluruhnya bersifat satu karena hanya terdiri dari satu unsur saja. Parmenides seumpamanya menguraikan hal itu secara berlebih-lebihan. Segala keyakinan, segala kejamakan dan perubahan yang disaksikan oleh ini ditolak mentah-mentah. Alasan yang dikemukakan sekalipun mengesankan, namun kesimpulannya tidak dapat diterima Zeno. Zeno lahir di era Pitagoras. Pitagoras merupakan filsuf dunia barat yang sangat terkenal. Doktrin Pitagoras pun menjadi pusat filsafat barat. Ia mengungkapkan seluruh alam raya diatur oleh perbandingan dan bentuk. Dari pemikirannya Pitagoras ini muncul dugaan tidak adanya tak berhinggaan pada alam semesta. Ini pemikiran Zeno mengkritik doktrin-doktrin Pitagoras yang masyhur ini. Zeno mengambil gerakan yang berkesinambungan dan kemudian membaginya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil yang tak terhingga. Karena langkahnya tak terhingga, orang-orang Yunani berasumsi bahwa adulari tersebut tak pernah selesai dalam waktu yang bisa ditentukan. Begitu pikir mereka. Pendapatnya ini ingin membuktikan bahwa ada ketakberhinggaan di alam semesta ini dan mematahkan doktrin Pitagoras. Hingga akhirnya pada masa itu ia dikenal sebagai seorang filsuf yang paling menjengkelkan di barat karena berhasil menghancurkan dasar-dasar pemikiran barat ini. Beberapa dari pemikiran Zeno diungkapkan untuk membela pendapat gurunya Parmenides karena pada masa ini filsafat ditempatkan pada pilihan yang sulit seperti yang dihadapi Parmenides, yaitu apakah kenyataan itu berada dalam ada yang tidak berubah atau berada dalam gejala-gejala yang terus-menerus berubah. Banyak orang yang mengasingkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Parmenides, namun akhirnya bantahan-bantahan itu dapat disanggah oleh Zeno. Pada masa Zeno, logika lebih diutamakan karena segala sesuatu harus dapat diterima oleh akal. Cara pandang Zeno dianggap sebagai pemikiran yang orang sofis, yaitu seseorang dengan cara pandang tipuan, hipkrat, dan sinis. Menurut para filsuf, mereka adalah orang-orang yang kurang terpelajar baik dalam sains ataupun filsafat. Orang sofis juga diartikan sebagai orang yang menjual kebijakan untuk memperoleh materi. Mereka ini dianggap populer karena dengan ide-idenya tanpa memperlihatkan sesuatu yang orisinal. Meskipun pemikiran Zeno dianggap sebagai salah satu pemikiran orang sofis, namun pada akhirnya pemikirannya dapat diterima oleh orang-orang Yunani pada masa itu. Paradoks Zeno. Zeno mengungkapkan paradoks yang digunakan untuk melindungi pendapat Parmenides dan pengikut-pengikutnya. Ada 4 paradoks yang diungkapkan oleh Zeno. Paradoks Zeno ini mengungkapkan problem-problem yang tidak dapat diselesaikan oleh semua teknik matematika
yang tersedia pada saat itu. Penyelesaian paradoks Zeno baru dimulai pada abad 18 atau lebih awal dari itu. Paradoks itu mampu merangsang otak-otak kreatif matematikawan dan memberi warna pada sejarah perkembangan matematika. Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal, yang berarti tukang menenun benang. Karena pekerjaan ayahnya adalah menanam benang wol, sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dan menenun wol, dan ia juga terkenal pencinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan ajarannya tidak memberikan kesempatan padanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya sesuai doanya. Pendidikan Al-Ghazali. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya di kota Tus. Ia belajar ilmu agama bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Razkafi. Al-Ghazali kecil telah pandai bahasa Arab dan Parsi. Ia kemudian belajar mengenal ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu fikih, filsafat, dan mazhab-mazhab besar Islam. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan di bidang ilmu fikih di Jarajan. Guru Imam Al-Ghazali saat itu adalah Imam Harmaim di Naisabur. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga mengembara ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu seperti ke Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem. Berkat kegigihannya dalam belajar, pada tahun 484 Hijriah atau 1092 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Karya Imam Al-Ghazali: 1. Ihya Ulumuddin, 2. Al-Munqidh min Al-Dalal, 3. Minhaj Al-Abidin, 5. Al-Maqsad Al-Asna fi Syarah Asma Allahu Al-Husna, 6. Faisa Al-Tafrika Bain Al-Islam Wal-Zandaqah, 7. Maqasid Al-Falasifah, 8. Tahafut Al-Falasifah, dan 9. Al-Qistas Al-Mustaqim. Santo Agustinus. Biografi Santo Agustinus. Agustinus lahir di Algeria, Afrika Utara pada tanggal 13 November 354 sebelum Masehi. Ia besar di Kartago dan dibaptis di Italia. Ia lahir dari pasangan Patricius dan Stemonica. Ibunya merupakan orang Kudus. Sejak kecil ia dikenal sangat cerdas. Ia mempelajari filsafat dan retorika di Roma. Di Roma, ia bertemu dengan Symmachus, kepala kota Roma. Symmachus menyarankan Agustinus untuk menjadi dosen di Milan. Tak lama kemudian, ia diberi gelar profesor. Ia menjadi profesor yang disegani di Milan. Karir Santo Agustinus. Pada tahun 387, ia memutuskan untuk mengabdi pada Tuhan. Ia kembali ke Afrika dan menjual seluruh hartanya. Hasil penjualan harta tersebut ia bagikan ke orang-orang miskin di sekitarnya. Ia kemudian diangkat menjadi uskup di Hippo. Agustinus menulis banyak surat dan teks-teks khutbah. Ia juga mendirikan biara untuk mendidik biarawan di bawah kepemimpinannya. Gereja Katolik di Afrika tumbuh pesat. Karya-karya Santo Agustinus. Agustinus adalah salah satu seorang penulis Latin yang paling produktif dari segi karya-karya yang masih terlestarikan hingga saat ini, dan daftar karyanya mencakup lebih dari 1000 judul berbeda. Karya Agustinus misalnya karya-karya apologetik dalam perlawanannya terhadap bidah Arianisme, Donatisme, Manikeisme, dan Pelagianisme. Teks-teks mengenal doktrin Kristen, khususnya De Doctrina Christiana tentang doktrin Kristen, karya-karya eksegesis seperti komentar mengenai kitab Kejadian, Mazmur, dan surat Roma karya Paulus, banyak khotbah dan surat, serta
Tentationes, suatu tinjauan yang ia tulis menjelang wafatnya atas karya-karya sebelumnya. Selain itu, Agustinus mungkin paling dikenal karena pengakuan-pengakuan karyanya yang adalah suatu laporan pribadi kehidupannya dahulu, dan De Civitate Dei, Kota Allah, meliputi 22 buku yang ia tulis untuk memulihkan rasa percaya diri sesamanya umat Kristen yang sangat terguncang oleh peristiwa penjarahan Roma yang dilakukan suku bangsa Visigoth pada tahun 410. Tentang Trinitas karyanya yang di dalamnya ia mengembangkan apa yang dikenal sebagai analogi psikologis Tritunggal, juga termasuk di antara adik karya Agustinus dan dapat dikatakan sebagai salah satu karya teologis terbesar hingga zaman sekarang. Ia juga menulis tentang pilihan bebas kehendak, De Libero Arbitrio, membahas alasan mengapa Allah memberikan manusia kehendak bebas yang dapat digunakan untuk berbuat jahat. Franz Brentano. Biografi Franz Brentano. Franz Brentano lahir di Marienburg, Jerman pada 16 Januari 1838. Franz Brentano adalah seorang filsuf yang terkenal karena doktrin internasionalitasnya yang mengaruhi siswa seperti Sigmund Freud, Alexius Meinong, dan Carl Stam. Meskipun Brentano membentuk gerakan pemikiran mulai dari psikologi Gestalt hingga sekolah Gegenwartstheorie, karirnya dilanda kemunduran karena pengunduran diri dari imamat. Brentano menjadi pendeta Katolik Roma pada tahun 1864 dan mengajar di Universitas Würzburg sampai keraguan agama tentang dogma infalibilitas kepausan membawanya meninggalkan Würzburg dan menjadi imam pada tahun 1873. Ia pergi ke Wina pada tahun 1874 sebagai profesor filsafat di Universitas Wina. Masalah pun terjadi ketika dia memutuskan untuk menikah pada tahun 1880 dan pihak berwenang Australia menolak menerima pengunduran dirinya dari imamat, sehingga dia tidak setuju untuk menikah. Hal ini menyebabkan dia terpaksa mengundurkan diri dari universitas. Pemikiran Franz Brentano. Brentano menganggap mental terdiri dari fenomena seperti mendengar, melihat, merasakan, berpikir, menilai, menyimpulkan, mencintai, dan membenci. Dia berpendapat bahwa apa yang umum untuk fenomena mental dan apa yang membedakannya dari fisik adalah ketidakberadaan yang disengaja, yang juga dia gambarkan sebagai referensi ke konten dan arah pada objek. Fenomena mental, katanya, dapat didefinisikan sebagai fenomena yang mencakup objek dengan sengaja di dalam dirinya sendiri. Karya-karya Franz Brentano. Karya-karya Brentano yang paling penting yang diterbitkan selama hidupnya adalah Psikologi Form Empirisme, Standpunkt, edisi kedua, 2 volume, Leipzig 1911, mencakup revisi dan materi tambahan. Edisi ketiga diedit oleh Oskar Kraus, diterbitkan di Leipzig pada tahun 1925. Edisi kedua memuat von der Klassifikation der psychischen Phänomene, yang juga telah diterbitkan secara terpisah Leipzig 1911. Fumsilischen Notation Beutzen yang diterbitkan secara anumerta juga diedit oleh Kraus Leipzig tahun 1928, disebut sebagai volume 3 dari Psikologi Fungsionalisme, dengan salah satu nama filsuf yaitu Harvey Ekar. Biografi Harvey Ekar. Harvey Ekar lahir di Indiana tanggal 30 April 1837. Gelar doktoralnya diperoleh di Universitas Chicago di bawah bimbingan James Angel. Adalah seorang psikolog Amerika dan pengembang fungsionalisme. Bersama dengan John Dewey dan James Rowland Angel, ia dikreditkan dengan pengembangan fungsionalisme sebagai aliran pemikiran. Memimpin psikologi Amerika menuju pendekatan fungsionalisme. Ia juga mantan presiden American Psychological Association dan mantan profesor emeritus di Universitas Chicago. Carr kuliah di Universitas Colorado sebagai mahasiswa psikologi bersama Arthur Allin. Di sana, ia menerima gelar Bachelor of Science pada tahun 1901 dan Master of Science pada tahun 1902. Ia mengajar di sebuah sekolah menengah di Texas, State Normal School di Michigan, dan
Institute di Brooklyn, New York dari tahun 1905 hingga 1908. Kembalinya ke Chicago, ia belajar psikologi eksperimental dengan Dewey dan Watson di Universitas Chicago. Dia kemudian belajar di bawah bimbingan Engel. Pada tahun 1905, ia menerima gelar PhD. Dengan disertai doktoral tentang ilusi visual gerak saat menutup mata, ia menggantikan John Watson sebagai supervisor laboratorium hewan. Pada tahun 1921, Engel meninggalkan Chicago menuju Yale dan Carr secara informal mengambil posisi sebagai kepala departemen psikologi. Penunjukan tersebut diresmikan 2 tahun kemudian pada tahun 1923. Di bawah kepemimpinannya, fungsionalisme Chicago berkembang pesat mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1925. Ia menerbitkan Psychology, A Study of Mental Activity yang mengatur ide-ide fungsionalis. Ia menulis karya di tahun 1925 yang berjudul Psychology, A Study of Mental Activity. Menurut Carr, baik persepsi maupun perilaku merupakan hal penting dalam beradaptasi dengan lingkungan. Mengapa? Karena cara organisme dalam melihat sesuatu akan mengaruhi bagaimana mereka merespon hal tersebut. Tentu lain rasanya ketika kita melihat seekor hewan buas di kebun binatang dibandingkan saat menyaksikan langsung hewan tersebut berjalan di hutan. Kedua kondisi tersebut akan memunculkan respon yang berbeda. Psikologi Gestalt dengan salah satu nama filsuf besar, yakni David Hadley. Biografi David Hadley. David Hadley lahir tanggal 8 Agustus 1705 di Armley, Yorkshire, England, dan meninggal tanggal 28 Agustus 1757 di Bath, Somerset. Ia merupakan dokter dan filsuf Inggris yang berjasa dengan formulasi pertama sistem psikologis yang dikenal sebagai asosianisme, mencoba menjelaskan bagaimana proses berpikir terjadi asosianisme Hartley. Dengan modifikasi selanjutnya telah bertahan sebagai bagian integral dari teori psikologi modern. Hartley juga terkenal karena menganjurkan psikologi fisiologis yang terpisah dari metafisika. Pendidikan dan karir. Di Cambridge, Hartley belajar dengan Nicholas Saunderson yang meskipun buta sejak bayi menjadi profesor matematika Lucasian keempat. Hartley kemudian berperan penting dalam meningkatkan langganan publikasi Anumerta Elements of Algebra karya Saunderson tahun 1740. Setelah lulus, Hartley menolak menandatangani 39 artikel yang merupakan persyaratan untuk penahbisan di gereja Inggris. Walaupun satu hal yang dipermasalahkan mungkin adalah doktrin Tritunggal, perbedaan pendapat utama Hartley tentang ortodoksi Anglikan adalah persetujuannya terhadap rekonsiliasi universal. Pada tahun 1742, Hartley dan keluarga pindah ke Bath, Somerset. Dia terus melakukan praktik kedokteran dan dia mengabdikan dirinya untuk menulis karya utamanya Observation on Man, His Frame, His Duty, and His Expectation, yang diterbitkan pada tahun 1749 oleh Samuel Richardson. Adapun karyanya itu berbagai dugaan tentang persepsi gerakan dan generasi ide dengan pendahuluan dan catatan oleh Magdalen College, Augustan Reference Society, publikasi nomor 77/8 Los Angeles 1559. Lalu pengamatan terhadap manusia, tubuhnya, tugasnya, dan harapannya dalam 2 bagian 1749, edisi kedua terjemahan dari bahasa Jerman dengan sketsa kehidupan dan karakter David Hadley oleh putranya David Hadley 1791, edisi pertama Reper dengan pengantar oleh Theodore L. Huguelet, Delmar, New York 1976. Doa dan Meditasi Keagamaan Bath 1810, R. Kurzweil 1814. David Hadley juga menerbitkan banyak karya medis. Saya akan menerangkan tentang psikoanalisis dengan salah satu nama filsuf, yaitu Alfred Adler. Biografi Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870 di Rodolfsheim, Wina. Sejak kecil, ia sakit-sakitan karena kondisi tubuhnya yang lemah. Keluarga Adler bukan berasal dari kalangan menengah ke atas. Nama ayahnya adalah Leopold, seorang Yahudi kelas menengah yang pekerjaan utamanya adalah pedagang gandum dari Hongaria. Ibunya bernama Pauline, yang kesibukannya sehari-hari mengurus kepentingan anaknya di rumah. Pada usia 5 tahun, menjadi pemicu Adler berkeinginan kuat untuk menjadi dokter. Alasannya karena Adler pernah hampir meninggal akibat radang paru-paru pneumonia
Pada saat yang sama juga, adik laki-lakinya meninggal. Adler menganggap kematian adik laki-lakinya sebagai pengalaman dirinya yang hampir meninggal. Rasa empati Adler tentu sangat tinggi sejak masih kecil. Untuk mencegah kematian, Adler bertekad menjadi seorang dokter. Masa karir Adler. Sejak di bangku sekolah, Adler tidak memiliki ambisi dalam akademiknya. Dari awal sekolah hingga lulus dan dari kuliah kedokterannya, Adler tidak memiliki prestasi dalam hal akademik, bahkan cenderung buruk. Karena itu, ayahnya menyuruh untuk berhenti sekolah dan menekuni keahlian membuat sepatu saja. Tapi Adler tidak mau karena impiannya menjadi dokter. Setelah mendapatkan gelar dokternya, Adler menjalani wajib militer sebagai kewajiban orang Hungaria. Setelah kembali dari Perang Dunia I, Adler melanjutkan pendidikan pascasarjana dan membuka praktek spesialis mata. Namun, karena beberapa alasan, Adler beralih ke psikiatri dan dokter umum. Pertemuannya dengan Freud. Adler masuk ke dalam organisasi yang dilandaskan teori psikoanalisisnya Freud. Namun, setelah bertahun-tahun berada di sana, Adler tidak menemukan kecocokan dengan teori psikoanalisisnya Freud. Akhirnya, setelah menyadari banyak perbedaan pandangan ini, secara resmi pada Oktober 1911, Adler mengundurkan diri dari organisasi tersebut. Butuh waktu lama untuk menyadari bahwa hubungan Adler dan Freud yang buruk sejak awal sebagai perbedaan pandangan antara mereka. Akhirnya, Adler membuat nama organisasi bernama Society for Individual Psychology sebagai makna bahwa Adler meninggalkan pemahaman psikoanalisis Freud. Teori-teori yang pernah dikembangkan oleh Alfred Adler. 1. Yaitu tentang tujuan hidup. 2. Cara melihat manusia. 3. Tentang pikiran manusia, finalisme fiksional. 4. Inferioritas. Dan yang kelima, urutan kelahiran. Saya akan menjelaskan tentang psikologi behavioristik dengan salah satu nama filsuf yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Biografi Ivan Petrovich Pavlov. Ia adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ia lahir di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih peduli pada pencarian ilmiah, sehingga ia meninggalkan seminari dari Universitas Petersburg. Di sana, ia belajar kimia dan fisiologi dan menerima gelar doktor pada tahun 1879. Ia melanjutkan studinya dan mulai penelitiannya sendiri dalam topik yang menarik baginya, sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Teori Ivan Pavlov. Adapun teori yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov berdasarkan eksperimen yang sering disebut sebagai teori pembiasaan klasikal. Pavlov merupakan seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya, pengkondisian klasik adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum timbulnya refleks tersebut. Pembiasaan klasikal ini termasuk pada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Karya Ivan Pavlov. Karya yang membuat Pavlov memiliki reputasi sebenarnya berasal dari studi dalam pencernaan. Ia sedang mencari proses pencernaan pada anjing, khususnya hubungan timbal balik antara air ludah dan kerja perut. Ia sadar kedua hal itu berkaitan erat dengan refleks dan sistem saraf otonom. Tanpa air liur, perut tidak bisa membawa pesan untuk memulai pencernaan. Pavlov ingin melihat bahwa rangsangan luar dapat mempengaruhi proses ini. Maka ia membunyikan metronom dan pada saat yang sama ia melakukan percobaan makanan anjing. Setelah beberapa saat, anjing itu yang baru akan mulai sebelum mengeluarkan air liur saat mereka melihat dan memakan makanannya akan mulai mengeluarkan air liur saat metronom itu bersuara. Bahkan jika tiada makanan ada. Pada tahun 1903, Pavlov menerbitkan hasil eksperimennya dan menyebutnya refleks terkondisi. Berbeda dari refleks halus, misalnya Pavlov menyebut proses pembelajaran ini sebagai contoh saat sistem saraf anjing menghubungkan suara metronom dengan makanan. Pengkondisian. Ia juga menemukan bahwa refleks terkondisi akan tertekan bila rangsangan ternyata terlalu sering salah.
Jika metronom bersuara berulang-ulang tidak ada makanan, anjing akan berhenti mengeluarkan. Saya akan menerangkan tentang psikologi kognitif dengan nama filsuf yaitu Elizabeth Loftus. Biografi Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus lahir pada tanggal 16 Oktober 1944 di Los Angeles, California dari orang tua Sydney dan Rebecca Fishman. Ketika Elizabeth berusia 14 tahun, ibunya meninggal karena kecelakaan tenggelam. Dia lulus dari Universitas California, Los Angeles pada tahun 1966 dengan gelar sarjana matematika dan psikologi. Ia melanjutkan untuk menghadiri sekolah pasca sarjana di Universitas Stanford dan memperoleh gelar MA pada tahun 1967 dan gelar PhD pada tahun 1970, keduanya dalam psikologi matematika. Karir Elizabeth Loftus. Karya Loftus telah menjadikannya sosok yang mendapat pujian, sorotan, bahkan kemarahan. Melalui studinya tentang ingatan, ia mengungkapkan bahwa ingatan manusia tidak hanya seringkali tidak dapat diandalkan, tetapi juga rentan terhadap kesalahan dan rentan terhadap sugesti. Loftus telah menulis banyak buku dan artikel dan telah muncul di berbagai program televisi termasuk 60 Minutes dan Oprah. Dia telah bersaksi di banyak persidangan termasuk terdakwa pembunuh anak George Franklin dan pembunuh berantai Ted Bundy. Peran dalam psikologi. Penelitian Loftus telah menunjukkan kelenturan ingatan dan karyanya secara khusus mempengaruhi penggunaan ingatan manusia dalam kesaksian kriminal dan lingkungan forensik lainnya. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Review of General Psychology memberi peringkat pada 100 psikolog paling terkemuka di abad ke-20 dan Loftus berada di peringkat 58, menjadikannya wanita dengan peringkat teratas dalam daftar tersebut. Keterlibatan Loftus dalam kasus hukum. Loftus telah bersaksi lebih dari 300 kasus dan berkonsultasi dengan lebih banyak lagi. Kasus hukumnya meliputi 1. Sidang pembunuhan Robert Durst tahun 2020. Loftus bersaksi untuk pembelaan terkait pembunuhan Susan Berman. 2. Sidang Ghislaine Maxwell tahun 2021 karena perdagangan seks. Loftus bersaksi untuk pembelaan selama persidangan Maxwell mengenai perdagangan seks gadis di bawah umur untuk Jeffrey Epstein. Ini adalah kasus pertama di mana Loftus mengklaim bahwa potensi imbalan finansial dapat menyebabkan otak manusia menciptakan memori traumatis palsu. Saat ditanyai landasan teorinya oleh juri, Loftus menyatakan, "Saya tidak mengetahui adanya penelitian mengenai hal itu. Namun berdasarkan penelitian saya, hal tersebut sangat masuk akal." 3. Persidangan Harvey Weinstein tahun 2020 atas pemerkosaan dan penyerangan seksual. Loftus bersaksi untuk pembelaan selama persidangan Weinstein atas penyerangan seksual terhadap 2 wanita. Saya akan menerangkan tentang psikologi humanistik dengan salah satu tokoh yang bernama Rollo May. Rollo May, seorang tokoh kepribadian lahir tanggal 21 April 1909 di Ohio, menjadi anak laki-laki pertama dari pasangan Earl Little May dan Mattie Boughton May. Kedua orang tua Rollo May terlahir dan dibesarkan di lingkungan yang tidak mengenal pendidikan. Auto-intelijensi sangat kurang, bahkan tidak mengenalnya, menjadikan May seorang anak yang tidak mendapatkan pendukung dalam hal intelijensi. Bahkan suatu ketika saat kakak perempuan May mengidap psikotik atau gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, ayah May hanya dapat menyalahkan pendidikan yang terlalu banyak diterima kakak perempuannya. Perjalanan hidup. Pada tahun 1946, May membuka praktek privatnya sendiri dan 2 tahun kemudian bergabung sebagai pengajar di Institut William Ellison Wright. Pada tahun 1949, kira-kira usianya sudah menginjak 40 tahun, dia mendapat gelar PhD dalam psikologi klinis dari University of Columbia, dan May melanjutkan menjadi guru besar pembantu di bidang psikiatri di institut ini sampai tahun 1974. Sebelum menerima gelar doktornya, May mengalami pengalaman yang paling mendalam selama hidupnya ketika masih di awal usia 30 tahun. Dia terkena TBC dan menghabiskan waktu selama 5 tahun di sanitarium Saran, New York. Pada saat itu belum ada obat TBC, dan setelah setengah tahun May tidak mendapatkan kepastian kapan ia sembuh. Dia merasa tidak berdaya sama sekali dan tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu hasil diagnosis ronsen selama berbulan-bulan. Apakah penyakit itu sudah menggerogoti seluruh paru-parunya atau belum? Dari kejadian tersebut, May mengembangkan beberapa pengetahuan
pengetahuan mengenai hakikat penyakit yang dideritanya. Dia menyadari bahwa penyakit ini sudah mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan dan sikap pasiennya. Teori Rollo May. Dari beberapa hal yang terjadi pada kehidupannya, dari ia kecil sampai dewasa, akhirnya menemukan sebuah teori kepribadian eksistensialisme. Pada 1558, dia menulis buku Existence bersama Ernest Angel dan Henry Ellenberger yang memperkenalkan psikologi eksistensial ke Amerika Serikat. Dia menghabiskan tahun terakhir hidupnya di Tiburon, California sampai ia meninggal pada tahun 1994. Saya akan menjelaskan tentang psikologi transpersonal dengan seorang tokoh yang bernama Charles T. Tart. Biografi Charles T. Tart. Charles T. Tart lahir pada tanggal 29 April 1937 di Marysville, Pennsylvania, dan dibesarkan di Trenton, New Jersey. Dia aktif di radio amatir dan bekerja sebagai insinyur radio dengan lisensi telepon radio kelas 1 dari Komisi Komunikasi Federal. Saat remaja, sebagai seorang sarjana, Tart pertama kali belajar teknik elektro di Massachusetts Institute of Technology sebelum pindah ke Duke University. Untuk belajar psikologi di bawah bimbingan J. Barron, ia menerima gelar PhD di bidang psikologi dari University of North California di Chapel Hill pada tahun 1963, dan kemudian menyelesaikan penelitian postdoktoral di bidang hipnosis di bawah bimbingan Ernest R. Hilgard di Stanford University. Dia adalah seorang profesor psikologi di Universitas California Davis selama 28 tahun. Perjalanan hidup. Tart belajar teknik elektro di Massachusetts Institute of Technology sebelum memilih menjadi psikolog. Ia menerima gelar doktor di bidang psikologi dari University of North California di Chapel Hill pada tahun 1963, dan kemudian menerima pelatihan postdoktoral dalam penelitian hipnosis dengan Profesor Ernest R. Hilgard di Universitas Stanford. Saat ini, dia adalah anggota Fakultas Inti di Institut Psikologi Transpersonal, Palo Alto, California, dan peneliti senior di Institut Ilmonautik, Sausalito, California, serta Profesor Emeritus Psikologi di kampus Universitas Davis, California, tempat dia bertugas selama 28 tahun. Tart adalah pemegang pertama Bigelow Chair of Consciousness Studies di University of Nevada di Las Vegas dan pernah menjabat sebagai profesor tamu di bidang psikologi timur barat di California Institute Integral Studies, sebagai instruktur psikiatri di School of Medicine dari Universitas Virginia, dan konsultan penelitian para psikologis yang di dalam pemerintah di Stanford Research Institute, sekarang dikenal sebagai SRI International. Peran Charles T. Tart dalam psikologi. Charles T. Tart adalah seorang psikologi dan para psikolog yang dikenal sebagai salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal. Dia adalah anggota Fakultas Inti di Institut Psikologi Transpersonal dan mengantarkan psikologi transpersonal ke dalam psikologi modern. Psikologi transpersonal lahir dan tumbuh di tengah-tengah perubahan politik, budaya, dan agama di Amerika pada 1960-an dan 1970-an. Gelombang yang membuat persamaan hak dimulai dari protes mahasiswa terhadap Perang Vietnam sebagai gerakan ekologi, pembebasan perempuan dan hak-hak kaum homoseksual melanda seluruh Amerika dan akhirnya menyeberang ke Eropa. Di bawah protes itu mengalir arus spiritual yang kuat. Psikologi transpersonal dikembangkan oleh tokoh dari psikologi humanistik antara lain Abraham Maslow, Antonin Sutich, dan Charles Tart, sehingga boleh dikatakan bahwa aliran ini merupakan perkembangan dari aliran humanistik. Karya-karyanya, buku pertamanya Altered States of Consciousness dan Transpersonal Psychology. Tart telah menerbitkan berbagai topik psikologis dengan buku-buku seperti On Being Stoned, A Psychology Study of Marijuana Intoxication, States of Consciousness, dan Symposium on Consciousness. Bukunya tahun 1997, Body, Mind, Spirit, Exploring the Parapsychology of Spirituality, meneliti hubungan antara kemampuan para psikologis dan sifat spiritual kita, dan merupakan pilihan buku metafisik terbaik Amazon.com pada bulan Maret 1998.
Buku terbarunya adalah Ilmu Pikiran, Pelatihan Meditasi untuk Orang Praktis, dan Akhir Materialisme, Bagaimana Bukti Paranormal Menyatukan Sains dan Jiwa. Dia telah menerbitkan lebih dari 250 artikel di jurnal dan buku profesional, termasuk artikel utama di jurnal ilmiah bergengsi seperti Science and Nature. Saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam dengan salah satu tokoh yang bernama Zakiyah Darajat. Biografi Zakiyah Darajat. Profesor Dr. H.J. Zakiyah Darajat lahir tanggal 6 November 1929 dan meninggal tanggal 15 Januari 2013. Beliau adalah pakar psikologi Islam Indonesia, berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islamiyah Negeri UIN Syarif Hidayatullah. Pemikiran beliau dalam bukunya Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah. Zakiyah mengulas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam dan implementasinya dalam pendidikan anak di dalam keluarga dan sekolah. Menurut Zakiyah, pendidikan harus mengembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam: fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Pendidikan harus ditujukan untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya, membina fisiknya yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang dan selaras sebagai pengabdian kepada Tuhan, membina dan mengolah fisik yang kokoh sehingga terbina sikap-sikap terpuji seperti bersikap toleran, sportif, dan kerjasama. Karya-karya Zakiyah. Yang pertama ada ilmu jiwa agama, kedua kesehatan mental dalam Al-Quran, 3 ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga, 4 membina nilai-nilai moral Indonesia, 5 menghadapi masa menopause, 6 pendidikan agama dalam pembinaan mental, 7 pendidikan akhlak dalam Al-Quran, 8 perawatan jiwa untuk anak-anak, dan yang terakhir 9 problema remaja di Indonesia. Filsafat Yunani. Socrates adalah salah seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Socrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang digunakannya ialah rasionalisme. Ia mengkaji seluruh bidang pemikiran selama kajiannya dapat mempergunakan akal. Socrates memulai setiap pemikiran filsafat dengan keingintahuan. Ia kemudian menjadikan rasa ingin tahu ini sebagai awal dari kebijaksanaan. Pada masanya, ia menjadi salah satu tokoh Yunani yang tidak lagi mempercayai mitos. Pemikiran Socrates. Pemikiran Socrates tentang hukum. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Socrates merupakan salah satu filsuf Yunani yang menuntut penegak hukum untuk mengutamakan keadilan dibandingkan penilaian manusia sebagai hukum. Socrates memandang bahwa hukum merupakan bagian dari tatanan kebijakan yang dapat mencapai keadilan umum secara objektif. Inti hukum yang ditetapkan oleh Socrates merupakan salah satu pemikiran yang tidak lagi didasarkan kepada kehendak para dewa. Hukum telah ditetapkan berdasarkan kekuasaan manusia, dengan panduan kehidupan berkeadilan secara umum. Pendapat Socrates ini mirip dengan pandangan sofisme yang meyakinkan bahwa keadilan dan moral merupakan inti hukum yang kemudian menjadi pedoman hidup. Pandangan Socrates mengenai hukum kemudian mempengaruhi Plato dalam pemikiran tentang hukum. Filsafat Romawi. Cicero atau Marcus Tullius Cicero lahir 3 Januari 106 sebelum Masehi, meninggal 7 Desember 43 sebelum Masehi, adalah filsuf, orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi, dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, ia dan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikureanisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Salah satunya adalah David Hume pada abad 18. Pemikiran Cicero. Pemikiran Cicero juga dikagumi oleh beberapa
bapak gereja Latin yang berpengaruh seperti Santo Agustino dari Hippo yang mengatakan bahwa karyanya Hortensius adalah salah satu pendorong beralihnya ia kepada kekristenan, dan St. Hieronymus yang mengalami kegelisahan karena mendapat penglihatan bahwa ia dituduh sebagai pengikut Cicero dan bukan Kristus. Pada saat penghakiman khusus, Cicero dikenal sebagai negarawan yang berusaha menegakkan prinsip-prinsip republik dalam perang sipil. Kegagalannya menyebabkan perang sipil yang menghancurkan Republik Romawi. Tulisan-tulisannya meliputi retorika, pidato, risalah filsafat dan politik, dan surat-surat. Filsafat Islam Ibnu Sina 980 sampai Juni 1037 M, yang di barat dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam, dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pra-modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini, yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul dalam pengobatan. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan Al-Nafs atau Al-Ruh, sebagaimana termaktub dalam Quran Surah 71-72. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain, dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan memancar dari akal ke-10. Menurut Ibnu Sina, manusia memang tersusun dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa. Antara keduanya tidak ada persamaan. Unsur tubuh terbentuk dari berbagai unsur yang memancarkan dari planet-planet, sementara jiwa hanya terbentuk dari satu unsur, yaitu dari al. Dan jiwa ini pada dasarnya merupakan abstraksi tersendiri dalam struktur tubuh manusia, namun selamanya tergantung pada tubuh. Filsafat Kristen abad pertengahan. Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 di Italia. Ia adalah seorang filsuf dan ahli teologi ternama dari Italia. Ia menjadi terkenal terutama karena dapat membuat sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Sintesisnya tersebut termuat dalam karya utamanya, Summa Theologiae 1273. Ia dikenal sebagai ahli teologi utama orang Kristen, bahkan dianggap sebagai orang suci oleh Gereja Katolik dan memiliki gelar santo. Ayah Aquinas ialah Pangeran Landulf dari Aquino, seorang penganut Kristen Katolik yang soleh. Itulah sebabnya. Filsafat strukturalisme. Wilhelm Maximilian Wurth 16 Agustus 1832 31 Agustus 1920 adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental pada tahun 1879. Ia mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologi pertama pada tahun 1881. Wurth membuat karya tulis yang menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah psikologi. Filsafat fungsionalisme. William James adalah seorang pemikir orisinal di antara disiplin ilmu fisiologi, psikologi, dan filsafat. Karya besarnya yang berjumlah 1200 halaman, The Principles of Psychology 1890 merupakan perpaduan kaya antara psikologi, fisiologi, filsafat, dan relasi pribadi yang telah memberi kita gagasan seperti aliran pemikiran dan kesan baik terhadap dunia sebagai suatu kekacauan yang makar dan mendengung. Ia mengandung benih-benih romantisme dan fenomenologi serta mempengaruhi generasi pemikir di Eropa dan Amerika. Pemikiran William James. Fungsionalisme, pemikiran psikologi sebagai ilmu dengan model strukturalisme. Wilhelm Wurth ditolak oleh James dengan mengajukan model fungsionalisme. James merupakan salah satu perintis fungsionalisme
yang dilandasi oleh pemikirannya yang berkaitan dengan pragmatisme. Tokoh lainnya adalah James Niscantel 1866-1914. Pragmatisme. William James merupakan tokoh perintis pemikiran pragmatisme di Amerika Serikat. Pemikirannya dalam pragmatisme berkaitan dengan teori tentang kebenaran. Ia mengupayakan bahwa kebenaran suatu ucapan, hukum, atau sebuah teori hanya ditentukan oleh asas manfaat. Sesuatu hal dianggap benar jika mampu menghasilkan manfaat atau kegunaan. Filsafat psikologi Gestalt. Kurt Lewin, 9 September 1890 sampai 12 Februari 1947, adalah seorang psikologi Jerman sampai Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat, dan bahkan dianggap sebagai bapak psikologi sosial. Kurt Lewin dilahirkan di Mogilno, Rusia pada 9 September 1890 dan memiliki 3 saudara. Pada tahun 1905, keluarganya pindah ke Berlin agar Kurt dan saudara-saudaranya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal pada tanggal 23 September 1939. Adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas atau eros, yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Filsafat behavioristik. J.B. Watson. John Brodus Watson lahir di Greenville 9 Januari 1878, meninggal 29 September 1952, adalah seorang ahli psikologi atau psikolog Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya, yaitu pandangan perilaku psikologi, yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi psikologi terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Filsafat psikologi kognitif. Albert Ellis, 7 September 1913, 24 Juli 2007, merupakan seorang psikologi Amerika yang menulis buku berjudul How to Live with a Neurotic. Ia juga pendiri Institute for Rational Living. Ellis telah menerbitkan 54 buku dan lebih dari 600 artikel tentang rasional, emotif, behavioral terapi, seks, dan perkawinan. Teori Ellis mengenai rep berlandaskan pada 5 yang dikenal dengan singkatan ABCD. A itu mencakup pengalaman-pengalaman seperti kesulitan keluarga, kendala pekerjaan, trauma masa kecil, dan hal-hal yang lain menyebabkan ketidakbahagiaan. B. Mencakup keyakinan terutama yang bersifat irasional dan merusak diri yang juga merupakan sumber ketidakbahagiaan. C. Yakni konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi negatif seperti panik, dendam, dan amarah karena depresi yang bersumber dari keyakinan yang keliru. D. Merupakan keyakinan irasional yang harus dilawan oleh seseorang terapis agar kliennya dapat menikmati dampak psikologis positif dari keyakinannya yang rasional. Filsafat humanistik. Abraham Maslow, 1 April 1908, 8 Juni 1970, adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Abraham Arnold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908,
Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tuanya yang tidak mengenyam pendidikan tinggi pada masa kecilnya. Ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. Filsafat transpersonal Kenneth L. Wilber, lahir 31 Januari 1949, adalah seorang ahli teori dan penulis Amerika tentang psikologi transpersonal dan teori integral sendiri jaringan 4 kuadran yang dimaksudkan untuk mencakup semua pengetahuan dan pengalaman manusia. Wilber lahir pada tahun 1949 di kota Oklahoma. Pada tahun 1967 ia mendaftar sebagai mahasiswa prakedokteran di Duke University. Ia menjadi tertarik pada psikologi dan spiritualitas timur. Dia meninggalkan Duke dan mendaftarkan di Universitas Nebraska di Lincoln mempelajari biokimia. Tetapi setelah beberapa tahun keluar dari universitas dan mulai mempelajari kurikulum dan menulisnya sendiri. Usman Najati. Najati berupaya mengembangkan psikologi melalui perspektif Islam yang bersumber pada Al-Quran maupun hadis. Proses pemikiran Usman Najati dimulai ketika sedang mempersiapkan disertasi untuk program magister dengan judul Pengetahuan Empiris menurut Ibnu Sina pada periode 1939-1942. Najati salah satu tokoh yang berusaha untuk mensinergikan antara ilmu psikologi dan Islam. Usaha Najati ditampakkan melalui karya-karya yang dibuatnya. Najati melakukan pengkajian terhadap konsep psikologi yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Teori psikologi konvensional atau Barat. Dalam artian, berarti Najati tidak anti terhadap teori-teori psikologi yang berasal dari Barat. 2. Perjalanan karirnya dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Devinta Basuki dengan NIM 0603523047. Aristoteles, filsuf Yunani kuno, lahir sekitar tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, sebuah kota di semenanjung Kalkidiki. Dia adalah murid terkenal dari Plato di akademi di Athena, tempat dia belajar selama sekitar 20 tahun. Pada tahun 343 sebelum Masehi, Aristoteles menerima undangan untuk menjadi guru pribadi Alexander Agung yang kemudian menjadi Raja Makedonia. Setelah wafatnya Plato, Aristoteles kembali ke Stagira dan mendirikan sekolahnya sendiri yang terkenal Lyceum. Di sana dia mengembangkan pemikiran filosofisnya dan mengajar selama sekitar 12 tahun. Karya-karyanya mencakup berbagai topik, mulai dari etika dan politik hingga metafisika, logika, dan ilmu alam. Aristoteles juga membuat kontribusi penting dalam pengembangan logika dan dipandang sebagai salah satu pendiri ilmu pengetahuan. Karyanya seperti Nicomachean Ethics, Politik, dan Metaphysics memainkan peran kunci dalam sejarah pemikiran Barat. Pada tahun 322 sebelum Masehi, setelah kematian Alexander Agung, Aristoteles meninggal di Euboea. Warisan intelektualnya tetap menjadi dasar bagi banyak bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, dan pemikirannya terus memengaruhi perkembangan pemikiran Barat selama berabad-abad. Epicurus adalah seorang filsuf Yunani kuno yang dikenal karena mendirikan aliran filsafat bernama Epicurianisme. Berikut adalah biografi singkat tentang Epicurus. Kelahiran dan pendidikan. Epicurus lahir pada tahun 341 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Dia kemudian pindah ke Athena, di mana dia mendirikan sebuah sekolah bernama The Garden atau Kepoikos, yang menjadi pusat ajaran-ajarannya. Filsafat Epicurianisme, ajaran Epicurus yang mencakup pandangan, etika, dan epistemologi. Salah satu prinsip utamanya adalah pencarian kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi melalui pemahaman akan alam dan pengurangan keinginan duniawi. Epicurus berpendapat bahwa kebahagiaan adalah hasil dari hidup sederhana, pertemanan, dan penghindaran dari rasa takut, khususnya takut akan kematian dan dewa-dewa. Pandangan tentang kematian. Epicurus memegang pandangan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena ketika seseorang mati, tidak ada pengalaman atau kesadaran. Oleh karena itu, tidak ada alasan takut akan kehidupan setelah mati. Tutup usia dan warisan intelektual.
Epicurus meninggal pada tahun 270 sebelum Masehi di Athena. Meskipun Epicureanisme kemudian seringkali dikaitkan dengan hedonisme, meskipun dengan interpretasi yang tidak benar, ajaran-ajaran Epicurus lebih berkaitan dengan pemahaman yang cermat dan bijaksana terhadap kehidupan, mempromosikan kebahagiaan melalui kebijaksanaan dan pertemanan. Pengaruh Epicurus. Meskipun Epicurus tidak diterima dengan baik pada masa hidupnya, ajarannya bertahan dan berkembang setelah kematiannya. Banyak dari tulisan yang hilang, tetapi fragmen-fragmen dan surat-suratnya memberikan wawasan tentang filsafatnya. Epicurianisme menjadi populer pada beberapa periode sejarah dan terus mempengaruhi pemikiran etika dan filsafat hidup hingga hari ini. Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf Islam dan ahli musik ternama yang hidup pada abad ke-9 hingga awal abad ke-10. Berikut adalah biografi singkatnya. Asal-usul dan kelahiran. Al-Farabi lahir sekitar tahun 872 Masehi di Al-Farab atau Otrar, sebuah kota di wilayah Kazakhstan modern. Nama Al-Farabi adalah derivasi dari nama kota kelahirannya. Pendidikan Al-Farabi menerima pendidikan tinggi di bidang filsafat, matematika, musik, dan ilmu pengetahuan di bawah bimbingan para guru terkemuka pada masanya. Dia belajar di berbagai tempat, termasuk Baghdad, di mana dia menyerap pengaruh dari budaya Yunani klasik dan filsafat Aristoteles. Pekerjaan dan karya-karya. Al-Farabi menjadi seorang cendekiawan terkenal di dunia Islam dan dikagumi oleh banyak kalangan. Dia menulis karya-karya tentang politik, etika, logika, dan musik. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Al-Madinah Al-Fadilah, The Virtuous City, yang merupakan visinya tentang negara ideal, serta komentarnya tentang karya-karya Aristoteles dan Plato. Pengaruh Yunani dan Islam. Al-Farabi memadukan pemikiran Yunani klasik dengan tradisi keilmuan Islam. Dia mencoba menyelaraskan filsafat Aristoteles dengan ajaran Islam, membentuk sesuatu sintesis unik antara filsafat dan agama. Tutup usia. Al-Farabi meninggal pada sekitar tahun 950 Masehi. Warisannya dalam bidang filsafat dan musik tetap memengaruhi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan seni di dunia Islam. Warisan intelektual Al-Farabi dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah filsafat Islam dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap filsafat politik. Dia juga berperan dalam mengawal peralihan dan penyatuan warisan budaya Yunani dengan keilmuan Islam pada periode awal abad pertengahan. John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dan tokoh politik Inggris yang memainkan peran kunci dalam perkembangan pemikiran politik dan filsafat pada abad ke-17. Berikut adalah biografi singkatnya. Kelahiran dan pendidikan. John Locke lahir pada 29 Agustus 1632 di Brinton, Somerset, Inggris. Dia mendapatkan pendidikan di Westminster School dan kemudian di Christ Church, Universitas Oxford. Periode London. Setelah menyelesaikan studinya di Oxford, Locke pindah ke London dan mulai berkaitan dengan kelompok ilmiah dan filsafat yang mencakup tokoh-tokoh seperti Robert Boyle dan Isaac Newton. Pengaruh di Eropa. Locke bekerja sebagai dokter dan memiliki kesempatan untuk berkembang di Eropa. Dia mendapatkan pengaruh dari atmosfer ilmiah dan pemikiran filosofis kontemporer di benua Eropa. Karya-karya penting. Dua karya utamanya yang terkenal adalah Two Treatises of Government, atau dua risalah tentang pemerintahan, yang membela hak-hak individu dan konsep pemerintahan konstitusional, dan An Essay Concerning Human Understanding, sebuah esai mengenai pemahaman manusia, yang membahas teori pengetahuan dan filosofi pikiran. Pemikiran politik. Locke sangat berpengaruh dalam pemikiran politik dengan argumennya tentang hak asasi manusia, hak atas properti pribadi, dan teori sosial kontrak. Pemikirannya memengaruhi para pendiri Amerika dan membentuk dasar bagi banyak prinsip demokrasi liberal. Tutup usia. John Locke meninggal pada 28 Oktober 1704 di atas Essex, Inggris. Pemikirannya terus memberikan kontribusi pada perkembangan pemikiran politik dan filosofi selama berabad-abad. George Muller, 27 September 1805, 10 Maret 1898, adalah seorang misionaris Kristen dan filantropis Jerman yang dikenal sebagai pendiri Orphan Houses di Bristol, Inggris. Berikut adalah biografi singkat tentangnya. Awal hidup dan pertobatan. George Muller lahir di Kronstadt, Prusia, sekarang Jerman. Pada masa muda, ia hidup dalam ketidakteraturan dan keprihatinan spiritual. Namun pada usia 20 tahun, setelah pertobatan mendalam, Muller mengalami perubahan hidup dan memutuskan untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Pelayanan misionaris. Muller terlihat dalam pelayanan misionaris
dan bekerja untuk London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews. Dia juga terlibat dalam mendukung pekerjaan misi di berbagai belahan dunia. Pendirian orphan houses. Pada tahun 1836, Muller mendirikan orphan houses di Bristol, Inggris. Meskipun menghadapi keterbatasan keuangan, dia memutuskan untuk tidak meminta dukungan publik, melainkan hanya bergantung pada doa dan dukungan yang datang melalui sumbangan sukarela. Keajaiban keuangan. Salah satu ciri khas pelayanan Muller adalah kepercayaan yang kuat pada keajaiban finansial yang dapat diberikan Tuhan. Meskipun tanpa dana yang pasti, kebutuhan untuk anak-anak yatim di rumah-rumahnya selalu terpenuhi melalui berbagai cara yang mengejutkan. Pengaruh dan warisan. George Muller meninggalkan warisan yang menginspirasi banyak orang dalam hal iman, doa, dan kepedulian terhadap anak-anak yatim. Autobiografinya, Narrative of the Life of George Muller, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang Kristen. Tutup usia. George Muller meninggal pada 10 Maret 1898 di Bristol, Inggris. Pada saat kematiannya, orphan houses yang didirikannya telah memberikan perlindungan dan pendidikan kepada ribuan anak yatim, dan pelayanannya tetap memengaruhi generasi setelahnya. William McDougall, 22 Juni 1871 sampai 28 November 1938, adalah seorang psikolog dan filsuf asal Inggris Kanada. Berikut adalah biografi singkatnya. Awal kehidupan dan pendidikan. William McDougall lahir di Chatterton, Lancaster, Inggris. Ia belajar di Universitas Cambridge, di mana ia meraih gelar BA di bidang ilmu alam pada tahun 1894 dan MA pada tahun 1897. Karir akademis. Setelah meraih gelar doktor dari Universitas Cambridge pada tahun 1899, McDougall mengajar di Universitas Oxford sebelum pindah ke Amerika Serikat. Ia menjadi seorang profesor di Harvard University, di mana ia memimpin Departemen Psikologi. Kontribusi dalam psikologi. McDougall dikenal karena bukunya yang berjudul An Introduction to Social Psychology 1908. Ia adalah salah satu tokoh awal dalam pengembangan psikologi sosial sebagai disiplin ilmu terpisah. McDougall juga dikenal karena kontribusinya dalam studi tentang insting dan teori psikologi evolusioner. Teori insting dan psikologi evolusioner. McDougall mengembangkan konsep insting sebagai dasar perilaku manusia. Ia menekankan bahwa banyak perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai respon terhadap insting-insting yang dimiliki individu. Pemikirannya juga mencakup elemen-elemen psikologi evolusioner, yaitu pandangan bahwa perilaku manusia dapat dipahami melalui perspektif evolusi dan warisan genetik. Kritik terhadap behaviorisme. Meskipun awalnya mendukung pendekatan behaviorisme, McDougall kemudian mengkritiknya. Ia mempercayai bahwa terhadap aspek-aspek mental yang tidak dapat dijelaskan oleh teori behavioristik yang berkembang pada masanya. Tutup usia. William McDougall meninggal pada 28 November 1938 di Durham, North Carolina, Amerika Serikat. Warisannya mencakup kontribusi penting pada pengembangan psikologi sosial, dan pemikiran evolusioner di abad ke-20. Ernst Mach, 18 Februari 1838 sampai 19 Februari 1916, adalah seorang fisikawan dan filsuf Austria yang membuat kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Berikut adalah biografi singkat tentang Ernst Mach. Awal kehidupan Ernst Mach. Lahir di Chirlitz, Turas, Moravia, sekarang Brno, Republik Ceko. Ia belajar di Universitas Wina, di mana ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang fisika pada tahun 1860. Karir akademis. Mach memulai karirnya sebagai dosen di Universitas Wina sebelum pindah ke Universitas Praha pada tahun 1867. Ia menjadi profesor di Universitas Wina pada tahun 1895. Selama karirnya, ia memberikan kontribusi pada berbagai bidang, termasuk termodinamika, optika, akustik, dan ilmu material. Hukum Mach dan efek Doppler. Mach terkenal dengan hukum Mach yang menggambarkan hubungan antara kecepatan suara dengan kecepatan benda yang bergerak melalui medium seperti udara. Ia juga menyelidiki efek Doppler dalam akustik dan optika yang sekarang dikenal sebagai efek Doppler-Mach. Fisika eksperimental dan pengamatan. Mach menekankan pentingnya fisika eksperimental dan pengamatan langsung dalam metodenya. Pandangannya ini memengaruhi generasi berikutnya fisikawan, termasuk para pendiri fisika kuantum. Filsafat sains dan positivisme. Mach juga dikenal sebagai seorang filsuf sains yang memengaruhi pemikiran positivisme. Pandangan terhadap sains lebih menekankan pada fenomena yang dapat diamati dan diukur, dan ia menentang konsep-konsep metafisika yang tidak dapat diuji.
Mach number, satuan kecepatan suara dalam fluida, seperti udara, dinamai sebagai Mach number. Sebagai penghormatan pada Ernst Mach, Mach number mengukur kecepatan suatu objek terhadap kecepatan suara di medium tertentu. Tutup usia. Ernst Mach meninggal pada 19 Februari 1916 di Munich, Jerman. Pemikirannya terus memengaruhi fisika, filsafat sains, dan metodologi ilmiah hingga saat ini. Erich Fromm 23 Maret 1900 sampai 18 Maret 1080 adalah seorang psikoanalisis dan filsuf sosial Jerman Amerika yang terkenal dengan karyanya di bidang psikologi, humanistik, dan sosial. Berikut adalah biografi singkat Erich Fromm. Awal kehidupan dan pendidikan. Erich Seligman Fromm lahir di Frankfurt, Jerman. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Frankfurt, di mana ia belajar psikoanalisis di bawah bimbingan Sigmund Freud dan Karl Landauer. Karir awal dan psikoanalisis. Fromm memulai karirnya sebagai psikoanalisis dan menjadi anggota kelompok psikoanalisis Frankfurt yang terkenal. Ia menjadi asisten dan kolaborator Max Horkheimer di Institut untuk Penelitian Sosial di Frankfurt. Pindah ke Amerika pada tahun 1934, Fromm pindah ke Amerika untuk menghindari kebangkitan Nazisme di Jerman. Di sana ia mengembangkan karirnya sebagai psikolog dan penulis yang produktif. Kontribusi dalam psikologi humanistik. Fromm memainkan peran penting dalam pengembangan psikologi humanistik. Karyanya Escape from Freedom 1941 menyelidiki dampak sosial dan psikologis dari kehilangan kebebasan individual. Teori cinta dan karya-karya penting. Fromm juga dikenal dengan teori cinta dan karyanya yang termasuk The Art of Loving 1956, di mana ia menggambarkan berbagai bentuk cinta dan kompleksitas hubungan manusia. Pemikiran sosial kritis. Fromm terlibat dalam pemikiran sosial kritis dan mengeksplorasi hubungan antara individu dan masyarakat. Ia mengkritik masyarakat konsumtif dan kapitalisme dalam karya-karyanya seperti To Have or To Be 1976. Pendidikan dan aktivisme. Fromm aktif dalam mendukung hak asasi manusia dan perdamaian. Ia juga terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, memberikan kontribusi pada pemikiran psikologi dan filsafat. Tutup usia. Erich Fromm meninggal pada 18 Maret 1980 di Muralto, Swiss, beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-80. Karya-karyanya terus memengaruhi psikologi, sosiologi, dan filsafat, dan ia dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka abad ke-20 dalam kajian psikologi, humanistik, dan sosial. Edwin Ray Guthrie 9 Januari 1886 sampai 23 April 1959 adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena teorinya tentang pembelajaran oleh penerimaan. Lahir di Nebraska, ia meraih gelar doktor dari Universitas Chicago pada tahun 1912. Guthrie mengajar di berbagai universitas dan merumuskan hukum pembelajaran Guthrie, yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respons terbentuk ketika keduanya muncul bersamaan dan tak terpisahkan dalam waktu. Karyanya, terutama bukunya The Psychology of Learning 1935, memengaruhi pemahaman ketika tentang pembelajaran dan perilaku. Dia tutup usia pada 23 April 1959 di Seattle, Washington. Aaron Temkin Beck, lahir 18 Juli 1921, adalah seorang psikiater dan psikolog Amerika yang terkenal sebagai pendiri terapi kognitif. Berikut adalah informasi singkat tentangnya. Pendidikan dan awal karir. Beck mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Brown dan gelar kedokteran dari Universitas Yale. Terapi kognitif. Dia dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan terapi kognitif. Pendekatan psikoterapi yang menekankan peran pikiran dan keyakinan individu dalam membentuk perilaku dan emosi. Teori kognitif depresi. Beck mengembangkan teori kognitif tentang depresi, mengidentifikasi pola pikiran negatif dan distorsi kognitif pada individu yang mengalami depresi. Beck Depression Inventory atau BDI. Beck menciptakan Beck Depression Inventory, suatu alat mengukur depresi yang banyak digunakan di dunia klinis dan penelitian. Penghargaan dan pengakuan. Dia menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan emas dari American Psychological Foundation. Buku-buku penting. Beck telah menulis banyak buku, termasuk Cognitive Therapy of Depression 1967 dan Cognitive Therapy and the Emotional Disorders 1976. Tutup usia. Meskipun telah pensiun, Aaron T. Beck tetap aktif dan terus berkontribusi pada literatur ilmiah. Otto-Rank 22 April 1884 sampai 31 Oktober 1939 adalah seorang psikoanalisis dan filosof Austria yang memainkan peran penting dalam pengembangan teori psikoanalisis. Berikut adalah informasi singkat tentang Otto-Rank.
Awal kehidupan dan pendidikan. Lahir di Wina, Austria pada tahun 1884, Rank awalnya menjadi anggota kelompok psikoanalisis yang dipimpin oleh Sigmund Freud. Dia meraih gelar doktor di bidang filsafat pada tahun 1907. Kontribusi terhadap psikoanalisis, Rank mengembangkan teori kehendak bebas dan memainkan peran penting dalam pengembangan psikoanalisis. Namun, perbedaan pandangan dengan Freud menyebabkannya meninggalkan kelompok psikoanalisis utama. Karya-karya penting beberapa karya terkenalnya termasuk The Trauma of Birth 1924 dan Art and Artist, Creative Urge and Personality Development 1932. Psikoanalisis aktif. Rank turut berkontribusi pada pengembangan konsep psikoanalisis aktif yang melibatkan partisipasi aktif analisis dalam proses terapi. Pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1926, Rank pindah ke Amerika Serikat di mana ia terus berkontribusi pada psikoterapi dan pengembangan teori psikoanalisis tutup usia. Otto Rank meninggal dunia pada 31 Oktober 1939 di New York City, Amerika Serikat. Warisannya mencakup pengaruhnya dalam teori psikoanalisis dan pemahaman tentang kreativitas serta kehendak bebas dalam perkembangan individu. Robert Fraser. Robert Fraser adalah seorang psikolog dan salah satu perintis dalam bidang psikologi transpersonal, lahir pada 9 Oktober 1040 di Brooklyn, New York. Ia telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjelajahi aspek spiritual dan transcendent dari pengalaman manusia dalam ranah psikologi. Awal kehidupan dan pendidikan. Roger Fraser dibesarkan dalam sebuah keluarga Yahudi. Ia meraih gelar sarjana dalam psikologi dari Georgetown University dan kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di bidang psikologi sosial di Harvard University. Minat dalam tasawuf atau sufisme. Selama berada di Harvard, Fraser mengembangkan minat dalam tasawuf, tradisi mistik Islam. Minat ini akan memengaruhi karyanya di kemudian hari dan kontribusinya dalam bidang psikologi. Pendirian Institute of Transpersonal Psychology pada tahun 1975, Robert Fraser bersama James Fadiman mendirikan Institute of Transpersonal Psychology atau ITP di Palo Alto, California. Institut ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek spiritual dan transenden ke dalam studi dan praktik psikologi. Pengajaran dan penulisan Fraser terlibat dalam pengajaran dan penulisan dengan fokus pada topik-topik terkait psikologi, transpersonal, tasawuf, dan spiritualitas. Ajarannya sering menekankan integrasi dimensi psikologis dan spiritual untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan. Keterlibatan dalam komunitas Sufi. Selain kontribusinya dalam bidang psikologi, Fraser dikenal karena keterlibatannya dalam komunitas Sufi. Ia bekerja untuk mempromosikan pemahaman dan dialog antara berbagai tradisi agama dan spiritual. Karya yang diterbitkan, Robert Fraser telah menulis dan berkontribusi dalam beberapa buku termasuk judul-judul seperti Heart, Self, and Soul, The Sufi Psychology of Growth, Balance and Harmony, dan Love is the Wine, Talks of a Sufi Master in America. Hana Jumhana Bastaman. Psikologi Islami lahir dari sebagian langkah upaya Islamisasi sains di dunia Islam. Islamisasi psikologi secara umum diartikan sebagai usaha untuk menjadikan wawasan Islam mengenai manusia sebagai landasan filsafat psikologi. Jadi, psikologi Islami memiliki rumusan dan pengertian sebagai sebuah corak psikologi yang berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Psikologi Islami dalam pandangan Hana Jumhana Bastaman adalah sebuah pandangan yang dibangun berdasarkan metodologi psikologi yang Islami, menganut pandangan manusia menurut citra Islam, dan menuju mental yang sehat sebagai tujuan dasar konseptual psikologi Islami.